Nah, untuk menguji pasangan ini kan tadi banyak kesamaan ya. Sama-sama gengsi, sama-sama ngeselin, nyebelin. Kita mau ada satu tes dulu. Nanti ini kuisnya ada kuis si paling. Tolong nanti ada beberapa pertanyaan. Tolong jawab si paling ini siapa, boleh kasih tunjuk ya. Oke. Siap ya. Yang pertama. Si paling boros. Ya, saya. Oke. Si paling lelet. Saya juga. Ya. Si paling soft spoken. Saya. Juga. Si paling baper. Saya. Ini pertanyaan cuma saya sendiri. Si paling temperamen. Dia. Si paling drama. Saya. Si paling gengsi. Saya. Si paling cinta. Dia. Benarkah kalau aku sedang ke rumah Ringo sama Sabai, aku seperti ke Bali pada tahun-tahun 70-an. Yang ngaspal jalan itu perempuan. Yang benerin genteng, yang apa itu perempuan. Itu benar. Katanya Itu benar. Sabai itu benerin pintu baca Sabai. Bener, Sabai pesan pintu sendiri, pesan alat-alatnya, terus dia saya cuma bantuin ngangkat. Ngangkat doang sampai ke kamu, udah aku tinggal. Bentar, jadi gimana? Jadi Kak Sabah yang Masang pintu. Masang Tukang pintu. rakit, Iya. tukang Nukang gitu ya? Semua dia. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena aku ngeliat mamahku tuh seperti itu, Mbah. Yang apa-apa tuh bisa dilakuin sendiri. Tidak selalu mengandalkan orang. Kalau bisa dilakuin sendiri, mending dilakuin sendiri gitu. Jadi mungkin kebawanya kayak gitu ya. Entah kenapa ada kepuasan tersendiri juga, misalnya ngerakit sesuatu, bikin sesuatu. Suka aja gitu DIY apa Dan gitu. dia tahu suaminya nggak terlalu berguna, jadi kayak mending saya aja gitu. Karena gini, kamu tuh bukan yang nggak berguna. Kalau minta tolong sama kamu, akan lebih banyak ngomongnya daripada ngerjainnya. Oh, jelek banget. Banyak nanyanya, ini kok ini gimana sih? Tapi kayak gini, tiba-tiba kesel kan, jadi sini aku aja. Kan dulu penyiar Mbak, penyiar jadi ngomong kerjaannya hanya ngomong Kerjaannya doang. Kenapa lagi? sebentar ya. Jadi gue selalu menganggap iya ya kalau misalnya di keluarga ini emang paling berguna Sabai sih. Gue tuh cuma supporter aja. Gue tuh cuma supporter karena dia melakukan banyak hal dengan luar biasa tanpa ada Jadi gue puji. gitu. Tapi bagaimana ya, mengubah persepsi orang yang sangat patriarki. Karena saya pun mengalami itu, saya paling takut sama listrik kan. Oh, Sementara istri saya senang pasang listrik, senang naik atap satu hari, dan saya senang berkebun. Satu hari saya siram bunga, istri saya sedang ganti lampu, tetangga saya teriak, nggak salah Pak. Nggak kebalik. Buat saya nggak apa-apa. Iya, nggak ada Tapi masalah dengan yang itu. lebih susah itu ternyata menghadapi pandangan orang. Betul, kayak sekarang kayak ada pandangan kepala keluarga. Emang harus saya ya? Kayak lebih dia deh yang bisa banyak melakukan hal. Kamu aja nggak apa-apa kepala keluarga gitu kayaknya. Saya tuh bukan Kok kayak orang. lempar tanggung jawab gitu Bukan, nggak ya? bukan melempar tanggung jawab. Soalnya kalau dari dulu tuh ya itu soal tanggung jawab kan. Ketua kelas, pokoknya hal-hal yang menjadi ketua apa segala macam tuh saya kayak males gitu loh. Biar yang lain aja gitu. Salah satunya di sini di keluarga ini juga kayaknya lebih bagus dia yang kerjain. Nah ini menarik nih, Kak Ringo tadi kan sempat mengatakan ya tumbuh di keluarga yang kaku. Ya. Sehingga Ringo dan Sabai memastikan jangan sampai anak-anak itu mengalami hal serupa. Seperti apa sih parenting sebenarnya? Apakah ada good cop, bad cop yang diterapkan begitu? Good cop, bad cop enggak sih? Enggak, good cop, bad cop. Kakunya itu maksudnya gimana? Tapi saya nggak pernah berantem depan anak, tidak. Sebenarnya ini adalah hal yang bergerak dengan sendirinya dan saya tuh emang kita berdua punya keinginan yang sama. Kalau saya tuh kaku karena ya saya tuh pengen punya keluarga yang jauh lebih hangat dari apa yang saya punya dulu. Gitu. Ada pengalaman yang membekas apa sih Kak Ringo? Karena kan masing-masing orang kan pasti punya mungkin sesuatu yang tidak ingin terulang ketika dia sudah menjadi seorang orang tua gitu ya. Saya punya seorang bapak yang adalah militer, bukan hanya militer tapi dulunya adalah intel bagiannya. Jadi tidak punya jam kantor. Saya tuh pernah kadang-kadang mikir, aduh seandainya bapak saya cuma pekerja kantoran biasa, kayaknya punya waktu yang lebih pasti sama keluarganya gitu. Bukannya tidak mau menghargai gitu, tapi saya tuh kok pengen ya dulu tuh kalau mengingat masa kecil saya tuh masa-masa saya banyaknya sama ibu gitu loh. Sama ibu, karena ibu yang selalu ada. Ibu yang kadang juga capek, marahin anaknya bisa kan. Saya juga berani berantemnya sama ibu karena saking deketnya kan gitu. Nah kalau saya ngelihat keluarga Sabai, saya tuh selalu kagum gitu.
hubungan kakak adik, dia dengan kakaknya yang sekarang masih hangat. Kalau ngeliat ibunya dia, setiap kita pulang ke Bali, ibunya selalu belanja mainan di pasar, selalu ada surprise bikin ayunan. Kok hangat sekali ya dengan dia masih sebesar ini tuh senang. Bukan berarti lebih baik atau enggak, cuma saya sukanya adalah melihat keluarga yang gitu. Dan saya sehingga percaya sekali kalau Sabai yang jadi megang setirnya keluarga ini, kalau keluarga ini adalah mobil, saya yakin dia akan membawa mobil ini ke arah yang jauh lebih baik dengan jalan yang tanpa jalan yang terjal gitu loh. Kalau aku gini sih, sorry kalau nggak sepakat. Laki-laki diciptakan untuk menyangga tangis perempuan. Dan tangis perempuan itu diciptakan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Wih, Biar lebih kuat gitu iya ya. dalam ya. Kayaknya itu yang kamu lakukan, walaupun kelihatannya. Iya sih, nggak tahu. Saya sebegitu percaya, saya tuh kalau dibilang adalah apakah saya feminis ya gitu. Karena saya tuh tidak melihat saya adalah, saya nggak pernah deh berantem, pernah nggak sih aku bilang, hei aku laki-laki di sini, kayaknya nggak pernah ya aku kayak gitu ya. No, kalau ngelihat kayak gini, kalian nggak bisa nipu aku. Umurku udah 63 tahun. Wah, Oke. emang setua itu Mbak? Sorry. Gak sopan. Enggak, aku soalnya masih muda. Soalnya kelihatan Sampai nggak ikut anugerah dan lain-lain karena harus nemenin anak. Anak nggak bisa tidur kalau nggak ada Sabai. Iya, betul. Tapi kuat dugaanku bahwa anak-anak jauh lebih dekat sama kamu. Enggak, Mbak. Enggak, Bang. Tapi Biorka deket lah sama aku. Enggak Kalau ada maunya. Ya kalau ada maunya sih. Enggak. Tapi saya berani jamin one day anak-anak itu akan lebih dekat sama saya. Iya, karena cowok-cowok Iya. juga. Pasti Mbak, saya janji ya Mama. Jadi kalau tadi omongannya Sabai Sabai. diteruskan, udah kamu nggak usah ikut bantu aku nukang. Kamu nggak ada gunanya di situ. Nggak ada gunanya di sektor tukang. Iya. Tapi untuk nemenin anak-anak Iya di depan betul. dia. Iya, saya ada teman main anak-anak. Nah, saya juga punya Ada alasan. kok gunanya dia. Ada. Jadi kenapa dia acara wording nggak pernah saya bawa? Karena pertama tentu saya tidak merasa akan mendapatkan apa-apa dari acara wording atau apa segala macam ngajak dia. Karena ini saya sepakat sekali. Saya tuh selalu dapat, atau kita ngomongin ke masa kecil ya kata dia. Bapak saya tuh kadang-kadang bisa, maaf papa kalau nonton, papa baik-baik saja. Cuma saya waktu kecil tuh sering dengar betapa berprestasinya bapak saya. Pinter katanya. Di tentara juga berprestasi. Luar biasa lah pencapaian yang dilakukan. Nah sedangkan saya tuh nggak pernah membanggakan apa yang saya lakukan ke anak saya. Apakah anak saya mengerti? Saya seorang pemain film kayak tahu ya. Tahu. Mas tahu nggak ya? Tahu ya. Tapi Tahu harusnya. karena emang nggak pernah cerita apa yang saya lakukan. Saya pikir tuh apapun yang saya hasilkan di luaran, nyampe depan pintu rumah ketika ada anak-anak tuh semua tuh nggak ada artinya. Anak-anak tuh cuma peduli. Saya sadarnya adalah, hei kamu bapak saya, apapun yang kamu lakukan saya tidak peduli. Cuma kalau udah di rumah, ayo kita main, gitu loh. Dari ini kan kita udah paham lah ya pasangan Kak Sabai sama Kak Ringo. Kayaknya gini deh, kalau misalkan dirimu menang penghargaan, biasanya kalau misalkan aktor ke atas, kalau ada istrinya kan udah mandatory kan. Terima kasih untuk semuanya dan untuk istri, this is for you. I love you. Ntar kamera ke Kak Sabai, sampai gitu. Kayaknya gitu deh. Iya, kayaknya gitu. Iya, geli. Ringo sempat menjual motornya karena padahal itu salah satu hobinya banget nih karena merasa kalau touring hanya kebahagiaan untuk diri sendiri bukan dengan keluarga khususnya anak-anak. Hobi laki-laki kan kadang itu penting juga. Semua kan pembelajarannya ketika pandemi. Waktu pandemi itu ada fakta yang menggampar saya. Oke, motor itu akhirnya memang tidak terpakai pandemi. Semua orang nggak bisa keluar. Ingat waktu kita masih dikunci di rumah masing-masing. Waktu itu adalah ajakan naik motor di pandemi. Anak-anak motor udah bisa keluar tuh. Nongkrong dengan motor segala macam. Anak saya belum bisa. Karena tidak ada tempat yang buka pada saat itu, saya bisa motoran. Tapi pas pulang ke rumah si Biorka tuh inget tiduran di lantai gitu loh. Bosen. Terus kayak, hah kok nggak fair sekali ya saya sih bisa dengan motor tapi anak saya enggak. Terus saya ngerasa kayak ternyata saya nggak pengen anak saya nanti motoran. Sampai ngerasa kayaknya ini salah satu hobi yang ngejauhin gue dari anak deh. Kalau gue pribadi ngerasa kan ada orang yang bisa ngedekatkan hobinya dengan anaknya. Nah kalau ini adalah hobi gue yang masih bisa deket sama anak adalah motret. Gue suka motret dan objek favorit gue adalah mereka gitu. Nah kalau motoran kayaknya kok malah jauh ya kalau gue motoran sendiri sampai akhirnya kayaknya jual aja deh walaupun gue sesayang itu sama motor karena ngelihat anak gue kayaknya nggak fair, jual aja deh motor. Ya,
sisanya gimana, udahlah gue kalau motor kejual nggak ada pilihan, gue sama anak gue pokoknya bareng terus kayak gitu sih. Wow. Waduh. Oh, masih berkaitan dengan parenting. Saya pernah mengenal bapaknya Ringo. Iya. Waktu Ringo jadi tamu saya dan Iya, saya betul. ingin bikin kejutan mendatangkan bapaknya Ringo. Itu waktu saya telepon untuk bapaknya datang, bapaknya nyambut dengan bahagia dan nangis loh. Iya. Bisa dipertemukan dengan anaknya. Sesuatu yang dia rindukan. Iya. Tapi begitu saya dengar tadi, bapak saya kaku. Tapi ternyata bapak itu kadang-kadang gitu ya. Dia kaku tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin juga dia ingin memeluk tapi Tidak bisa Kita menyambut. nggak tahu caranya dan Nggak tahu ya caranya. karena iya. itu dirasakan nggak? Karena waktu itu juga Ringo bilang yang paling saya rindukan dari rumah adalah tidur sekamar dengan semua keluarga. Betul. Bapak, anak, saudara ada di Ibu situ. saya, iya sampai sekarang saya masih Dan kamu melakukan pada anak kan? Benar, saya tidur harus berempat, masih berempat. Kalau yang anak paling pertama mau tidur sendiri biasanya nggak dibolehin karena saya belum siap. Kalau anak beneran maksa, saya pernah pulang, anak tiba-tiba tidur sendiri, saya malah, loh Biorka mana? Tidur di kamarnya, saya nyelinap tidur bareng sama Biorka. Itu artinya pengaruh orang tua masih terasa sekarang ya. Kehangatan dalam keluarga itu. Yang mungkin kalau parenting luar negeri ini salah kan? Saya bingung waktu itu tidur barengnya karena keadaan atau emang karena pengen mau ya. Karena saya kayak waktu itu nggak punya kamar deh Kang Maman. Makanya tidur di situ. Karena nggak punya kamar. Saya nggak punya kamar dan akhirnya nyaman di situ. Dan ya itu kata kunci tadi. Dirimu merasa nyaman kalau tidur dengan orang tua dan saudara. Iya, Dan itu yang kamu ingin ulang pada anak. betul. Maunya kayak gitu. Jadi sebetulnya Kang Maman, Iya. Ringo ini nggak ingin mencari hal baru dengan meniru keluarganya. Ada juga dalam Sabai. keluarga beliau. Ada. Makanya aku kaget dengan infonya Kang Maman bahwa dia sampai nangis. Cuman ekspresinya memang nggak uam gitu. Iya, kayaknya iya deh. Makanya dari tadi sebelumnya aku pengen protes sama kamu. Untungnya terakhir kamu minta maaf kan ke bapak kamu. Oh iya, kasih saya minta nonton. maaf, Iya. iya. Karena gimana ya? Enak nggak sih ngomong keluarga saya nggak hangat terus ikut Oh, maksudnya bukan sehangat yang kayak di film-film punya caranya sendiri. hangat, tapi caranya sendiri. Dia seorang intel. Iya sih. Nangis. Iya sih. Marahin Mbak Tejo. Jadi gengsi orang biasa sama gengsi Intel tuh beda ya. Oh, nurun. Dia gengsi menyatakan cintanya, bapaknya gengsi nyatakan kasih sayangnya. Dan jawabannya ini Mbak, jawabannya kenapa Ringo Agus Rahman itu sama keluarganya itu tidur satu kamar, soalnya kamarnya belum dibikin sama Mbak Sabai. Oke, harus nunggu Sabai dulu nih Kang. Kenapa Oke, Kak Sabai kita akan dulu? jeda dulu pemirsa Sabai nih kayaknya akan Saya selalu bilang sama dia, jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah ya. Sesimpel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.